sekitar mungkin 1 bulan atau 2 bulan itu dimasukkan Pak Sukari di pengurusan di Jawa Timur, di Jawa Timur. Nah, langsung saja untuk penjelasan atau materi kita kali ini yaitu tentang apa namanya pelatihan coding dan AI. Nah, itu materi-materinya sebenarnya sudah saya kumpulkan demikian banyaknya. Dengan materi yang sudah saya tanya itu sebenarnya kita tentukan dulu tujuan-tujuannya. Misalnya untuk pelatihan AI dan coding untuk SD dan SMP, berarti kita harus menyesuaikan materi-materi untuk levelnya anak SD dan SMP itu. Namun sebelumnya supaya kita memiliki arahan yang jelas, seperti biasa kita membuat sebuah perencanaan. Nah, perencanaan itu seperti biasa juga yang kalau kita ngajar di kelas sudah ada silabusnya maupun RPP-nya. Nah, itu sudah saya buat. Coba izin share screen, saya akan coba share screen dulu sebentar. Share screen, sebentar. Share screen mana tadi? Share screen, nah ini saya coba share screen. Oh iya maaf. Ya sudah kan? Halo? Oke, saya lanjutkan. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Biar saya nggak mubadir ngomong terus gak ada yang dengarkan. Nah, jadi begini Bu, mungkin Bapak Ibu guru yang kemarin yang sudah masuk ke sebuah LMS ini, itu saya ini nggak biasa dengan ini sebentar. Ini masuk ke mana ini? Sebentar. Ya ini. Terlihat Bu ya? Ya. Jadi ini sudah saya siapkan untuk LMS-nya, Learning Management System-nya, Learning Management System atau LMS di Moodle. Nah, kalau saya klik dari pembukaannya, itu tampilan depannya seperti ini. Mungkin kemarin tadi malam sudah disiapkan sama disosialisasikan juga sama Pak Faisal. Jadi ini seperti ini tampilan awalnya. Jadi ini LMS Moodle ini terisi tidak hanya satu pelatihan tapi lebih dari satu. Jadi kalau diklik yang lainnya nanti bisa kemana-mana. Jadi kita fokuskan untuk ke link yang sudah disediakan. Mungkin yang belum terbiasa bisa mencoba-coba tidak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini ada, saya zoom dulu sebentar sedikit biar kelihatan lebih jelas. Jadi di LMS ini sudah saya coba tata dan rapikan. LMS Moodle ini juga biasa digunakan ketika kita mungkin mengikuti PPG atau guru penggerak. Nah, materi-materinya juga menggunakan Moodle. Nah, di sini saya sudah membuat penataannya mulai dari awal. Ini ada latihan, ini menggunakan Scratch secara online, ini bisa menggunakan apa namanya dengan HP atau mobile smartphone. Ini juga ada alternatif lain Scratch dan seterusnya. Ini nanti ada kalau mau mencoba pretest boleh kita pretest dan ini juga saya sediakan post test cuman 10 soal. Jadi hanya 10 nomor saja, nggak perlu ditakutkan. Dan ini nggak ada lulus-lulusan, walaupun nyoba-nyoba aja. Terus berikutnya ini ada 4 paket yang saya sudah siapkan, paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, dan lain-lain. Nah, ini saya buat jadi 3 paket saja. Paket 1, paket 2, paket 3. Maksudnya apa paket di sini? Maksudnya paket di sini adalah sebenarnya ini adalah pengumpulan dari materi-materi yang saya ambil dari berbagai sumber, terus saya coba adaptasi. Nah, kita berawal dari sesi paket 1 ini. Nah, ini bagusnya di paket 1 ini adalah kita secara urut atau rapi dengan menggunakan perencanaan, yaitu di sini ada silabus. Terus yang kedua, setelah silabus, di sini sudah ada penjelasan dari silabus ini atau breakdown-nya menjadi sebuah materi atau modul. Modulnya di sini kalau saya lihat materinya itu sebenarnya untuk
5 hari. 5 hari dalam arti full. 5 hari saya artikan di sini 5 seri. Seri 1, seri 2, seri 3, seri 4, seri 5. Seri 4 dan 5 ini ke AI-nya, seri 1, 2, 3 ini ke codingnya. Nah, ini bisa diterapkan untuk anak SD dan SMP. Nah, akan saya mulai dari awal yaitu sesi paket 1. Namun sebelumnya saya juga bisa klik di sini, play di sini. Dan juga saya bisa memantau dan kita sama-sama melihat. Nah, ini Bapak Ibu guru yang login di sini ada tanpa nama Bapak Ibu peserta nomor 10 ini yang sedang langsung mencoba login di sini. Oke. Saya Bapak, mohon izin. Iya. Jadi bisa langsung dicoba. Kalau perangkatnya dan internetnya memadai bisa langsung dicoba. Gitu. Oke, saya langsung coba ke awal dari paket 1 dulu aja ini. Jadi paket 1 tentang silabusnya. Dan mohon maaf ini ada sponsor biasanya di sini. Ini Moodle yang saya gunakan adalah dari Gnomio. Gnomio ini server Moodle yang secara free. Jadi benar-benar free yang sudah saya gunakan sejak tahun 2017 dan tidak terasa sudah sekitar 8 tahun betul-betul tanpa berbayar. Nah, ini ada pengganggunya sebenarnya iklan-iklan yang ditampilkan dari Gnomio ini, tapi bisa kita kurangi dengan menggunakan adblock. Jadi pengeblok pengurang iklan-iklan menggunakan adblock dari extensionnya atau plugin Chrome. Oke, selanjutkan. Jadi ini main geser-geser di sini, jika terganggu maka ini ada 2 geser scroll atau gulir. Kita gulir yang sebelah kanan di sini biar enggak, nah, biar iklannya tertutupi. Nah, ini sesi 1, paket 1. Nah, paket 1 ini saya klik atau klik langsung saja. Ini muncul iklan ini. Karena TV juga punya modelnya, cuman saya cek tadi ternyata belum diperpanjang. Oke, di sini ada paket pertama. Nah, ini ada mulai dari proposal silabus. Jadi silabus ini penting. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita punya blueprint atau semacam peta. Nah, peta pikiran kita kemana. Nah, biar nggak buta, maka kita harus membuat silabusnya atau menyusun atau menyesuaikan. Atau mungkin suatu ketika akan ada yang dari resmi pemerintah, tapi yang saya ambil ini sebenarnya dari Kominfo yang mungkin sekarang Komdigi tahun 2024 tahun kemarin. Nah, tapi bukan Kementerian Pendidikan tapi Kementerian Kominfo. Oke, jadi silabus ini sama seperti yang kita biasa pakai. Oke, ini satuan pendidikan SD SMP mitra, tema pelatihan, akses, durasi, deskripsi. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca sendiri, nggak mungkin saya bacakan semuanya. Oke, jadi intinya untuk SD SMP itu kata kunci adalah visual block. Nah, blok yang tampil secara visual atau visual code, visual code. Nah, kenapa visual? Karena langsung menggunakan tampilan gambar. Nah, lawannya visual block itu adalah teks teks code. Nah, kode yang berbasis kode teks. Nah, kalau yang visual berarti dia berbasis blok-blok atau gambar kotak-kotak begitu, seperti batu bata atau puzzle. Nah, ini kata kuncinya ini. Terus ini bisa dibaca sendiri untuk output pelatihannya dan seterusnya. Nah, ini yang paling penting biasanya nih yang di sini. Bagi saya yang sangat-sangat penting adalah yang ada di ini persyaratan peserta. Nah, ini kita pasti tanya ini coding ini diberikan untuk usia berapa sebaiknya. Nah, ini ada persyaratan peserta. Persyaratan peserta ini ada beberapa. Kalau yang saya sudah coba, yang pertama bisa digunakan di SD SMP. Kalau TK bagaimana? TK atau PAUD itu bisa, tapi biasanya lebih ada namanya Scratch Junior dan dia lebih sederhana. Tapi bagi saya sendiri pribadi itu sebaiknya PAUD tidak secara langsung ke coding seperti ini, tapi algoritma dan logika atau sekuensnya. Oke, berikutnya memiliki minat pemrograman. Nah, ini memiliki minat pemrograman ini juga sangat-sangat penting karena kalau dipaksakan
maka walaupun dia memiliki kecerdasan yang tinggi, dia itu kayak apa ya, kurang bersemangat atau kurang antusias atau kurang joyful. Terus ini yang ketiga sudah bisa membaca. Nah, kalau zaman saya dulu SD kelas 1 belum ada yang bisa membaca. Kelas 2 mulai membaca. Sekarang TK sudah bisa membaca tulisan. Nah, sebenarnya tiga ini sudah cukup. Nah, saya tambahkan lagi bawahnya di sini tuh memahami beberapa dari apa materi-materi matematika yang paling penting biasanya itu yang dipakai di Scratch itu adalah sumbu kartesius X dan Y. Nah, atau pengenalan angkanya sudah matang. Jadi matematika ini menjadi sebuah dasar. Dan biasanya kalau kita mengajar di kelas SD misalnya, terus kita ajar satu kelas, diajari coding, itu antara matematika dan kemampuan codingnya itu sangat erat. Kemampuan matematikanya tinggi, codingnya juga tinggi karena basisnya adalah matematika. Terutama di sini nanti ada sumbu X dan Y atau kartesiusnya. Terus yang terakhir ini juga yang opsional ini adalah hafal kosakata bahasa Inggris. Maksudnya bahasa Inggris ini yang masih sederhana atau simple, misalnya when, move, go, if then, else, yang simple-simple seperti itu. Walaupun sebenarnya untuk scratch atau balok visual tadi itu, scratch itu bisa disetting menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi bagi teman-teman semuanya itu tidak merekomendasikan dengan bahasa Indonesia karena mencoba membiasakan dengan bahasa standarnya. Sama seperti kalau kita belajar agama Islam itu ya harus belajar bahasa Arab. Kalau kita belajar pemrograman ya kita wajib belajar bahasa Inggrisnya gitu sebagai bahasa pengantar ilmu alatnya di sini. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak, cuman harus mengerti. Karena ini sudah saya terapkan ke anak saya yang kelas 2 SD. Nah, itu bahasa Inggrisnya masih belum ada. Jadi sangat berarti harus penyesuaian when, move, go itu dan seterusnya itu harus dipahami. Terus untuk ini sarana dan prasarana ini sebenarnya memang kan laptop, komputer dan akses internet. Nah, ini ada lagi yaitu smartphone. Nah, kendalanya mungkin bagi masyarakat ekonomi kelas menengah dan ke bawah untuk laptop ini sangat jarang. Tapi kalau menengah ke atas, laptop ini bisa diusahakan atau lebih biasa lah, bisa untuk ada. Tapi kalau untuk menengah ke bawah itu kayak kayak dianggap buat apa laptop ini? Belum mampu beli gitu biasanya mungkin gitu. Tapi kalau HP itu mampu beli. Padahal ya mungkin lebih murah smartphone. Di smartphone itu bisa juga belajar Scratch atau programming ini, cuman masalahnya layarnya terlalu kecil gitu. Oke, berikutnya kriteria pengajar. Nah, ini pengajar ini sebenarnya harus memiliki jam terbang walaupun tidak lulus TOT tapi dia tidak terbiasa menggunakan coding, ya tetap saja bisa untuk diajarkan gitu. Terus kapasitas kelas ini kondisional 20-30 siswa ini bagi saya bisa. Saya pernah mengajar coding itu pernah 20 siswa dan juga pernah 40 siswa. Yang jelas lebih sedikit lebih efektif karena perhatiannya bisa lebih fokus. Terus sistem penilaiannya ini ada post test dan pretest dan kehadiran ini administrasi belajar mengajar. Oke, ini bisa disesuaikan juga. Jadi intinya ini tentang silabusnya bisa disesuaikan bahkan jadwalnya. Dan untuk pelatihan kali ini, kalau memang dikatakan pelatihan harusnya kita membuat jadwalnya. Nah, jadwalnya kemarin seminggu yang lalu juga disampaikan sama Pak Faisal kepada saya, Pak, jadwalnya seperti ini. Nah, intinya nggak terlalu sangat sangat bagus sekali dibuat panitiaan, itu masih belum. Tapi intinya kita punya gambaran seperti ini, apa saja yang disiapkan. Nah, itu harus jelas. Yang jelas pertama adalah silabusnya seperti ini. Nanti ini bisa di download atau diedit menggunakan PDF editor atau di convert menjadi dokumen atau Word. Gitu. Terus ini silabus offline. Kalau mungkin nanti tadi daring, sekarang yang offline atau di luar jaringan, ketemu langsung. Ini jam pelajarannya ini bisa disesuaikan.
Jadi urut-urutannya, yang penting kan urut-urutan ini. Pertama, pengenalan coding dan algoritma. Apa itu coding, apa itu algoritma, gitu. Kalau coding itu sudah jelas, coding artinya kode. Kode itu kan simbol. Nah, bermain-main dengan simbol. Sedangkan algoritma ini adalah langkah-langkah logis. Dan saya pernah sedikit berdebat apakah anak TK itu bisa belajar coding atau tidak, itu ternyata bagi saya pribadi semua permainan TK itu adalah memiliki dasar dari coding atau memiliki algoritma, karena tidak ada permainan PAUD atau permainan anak SD yang tidak terlepas dari algoritma. Inti algoritma adalah menyelesaikan masalah. Semua game, semua permainan fisik maupun yang tidak fisik, intinya adalah menyelesaikan solusi, membuat solusi permasalahan. Jadi semua pasti ada urut-urutannya algoritma. Jadi memperkenalkan dulu tentang kodenya algoritma. Terus yang kedua ini algoritma dan sequence. Sequence ini erat kaitannya dengan logika. Logika sebab akibat. Nah, ini disebabkan apa, disebabkan apa, akibat apa, sebab juga mengakibatkan gitu. Jadi sebab akibat itu kaitannya dengan logika. Sedangkan algoritma itu adalah jalannya. Jalannya ini kayak jalan takdir gitu, atau jalan apa namanya, jalan yang berurutan dan memiliki efisiensi yang lebih cepat gitu kan. Jalan kan bisa lewat mana-mana, tapi kalau kita asal pasti sampainya lama. Nah, kalau kita algoritmanya bagus, berarti kita mau menempuh rute perjalanan itu cari yang yang apa ya, yang lebih efisien gitu. Ini kaitannya dengan algoritma, itu jalannya, sekuensi itu keterurutannya atau logika sebab akibat itu. Terus yang ketiga, nah, 1, 2, 3, sekarang yang ketiga, nah, digital citizenship ini intinya itu ini juga disampaikan bahwasanya namanya citizenship itu kalau bahasa lebih familiarnya adalah netizen. Nah, netizen ini harus punya pemahaman apa yang dimaksud dengan cybercrime, apa yang disebut dengan keamanan di dunia maya, terus keamanan data-data pribadi. Nah, itu harus dipahamkan terlebih dahulu. Etika dalam dunia netizen itu kan sangat brutal ketika lihat komentar-komentar yang berseliweran. Nah, itu kan harus dikenali atau dijelaskan. Nah, ini ke arah sequence, pengenalan konsep matematika dalam pemrograman. Nah, ini kan matematikanya keluar. Yang kelima ini looping. Looping dalam pemrograman, ya kata-kata yang sering muncul adalah loop. Nah, biasanya kalau punya HP-nya rusak itu ngeloop, ngulang-ngulang terus. Nah, apa yang maksud loop? Nah, ini di urutan kelima. Terus yang keenam tentang kondisional dalam pemrograman. Nah, kondisional ini, nah sebelum ke kondisional saya jelaskan loop dulu. Jadi loop ini berulang kali. Jadi seperti robot yang mengerjakan terus menerus dan tidak pernah henti-hentinya dan tidak pernah capek-capeknya. Istilahnya itu terus menerus. Nah, looping ini berulang kembali gitu. Terus yang kondisional ini sama artinya if, jika. Nanti akan bisa menggunakan jika. Kalau kita menggunakan jika itu artinya ada sebuah kondisi-kondisi. Jika begini maka begini, jika begini maka begini. Nanti bisa bercabang-cabang karena kondisi. Sesuatu yang harusnya satu, karena kondisinya berbeda atau kondisinya berubah, maka bisa bercabang-cabang. Nah, ini fungsi dari mengenalkan apa itu kondisional atau if. Kalau dalam pemrograman bisa menggunakan if, jika begini dan jika begini, itu akan memperbanyak cabang-cabangnya. Nah, ini nomor 6. Terus nomor 7 ini tentang apa itu variabel. Nah, variabel itu mungkin di matematika itu x, 2x ditambah 3y. Nah, x dan y itu kan variabel. Nah, saya pernah memberikan pertanyaan kepada murid-murid saya, setengah ditambah setengah, mereka tidak tahu. Saya ubah dengan pertanyaan yang saya modif, orang yang sama, ya udah kalau setengah setengah tambah setengah nggak tahu, coba saya ganti pertanyaannya, setengah juta ditambah setengah juta. Nah, ternyata dia paham.
harganya adalah 1 juta. Nah, berarti ada kata-kata juta itu juga menjadi sebuah variabel. Nah, variabel itu sangat penting. Nah, nanti apa itu variabel? Nanti kita bisa lihat ke materi lagi. Kalau ibaratnya di sini itu adalah sebuah wadah. Tapi saya nggak akan mau menjelaskan terlalu panjang dulu. Oke, berikutnya adalah 8, debugging. Debugging, debugging itu maksudnya apa? Booking itu maksudnya adalah kalau kita sudah membuat sebuah karya atau membuat sebuah proyek atau membuat apa ya sebuah hasil produk. Nah, itu kan pasti ada sesuatu kekurangannya. Nah, kekurangannya itu sampai menghambat atau kekurangannya intinya kurang sempurna. Nah, itu yang menyebabkan harus wajib kita cari masalahnya di mana dan mencari perbaikan atau solusinya gitu. Atau misalnya salah satu permasalahannya misalnya kalau kita menggunakan cara A maka selesainya 1 minggu. Wah, ini kelamaan. Maka kita harus cari masalahnya apa sehingga kita bisa menyelesaikan misalnya kejar waktu hanya 3 hari. Nah, maka kita harus merubah. Nah, istilahnya itu debugging, bugs. Nah, itu kan bisa ada bugs gitu. Terus berikutnya ini ada capstone project. Capstone project ini sebuah project istilahnya tugas akhirnya. Terus yang presentasi ini nanti kalau sudah membuat hasil karyanya, maka ada siswa itu menjelaskan atau mempresentasikan. Tujuannya apa? Supaya ketika dia punya ide, idenya bisa disalurkan ke teman-temannya. Nah, tujuannya kenapa kok perlu disalurkan? Agar bisa bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, kenapa kok harus berkolaborasi? Karena ada manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Apa yang dimiliki kekurangannya dia, maka orang lain atau pihak selain dia itu mempunyai kelebihan. Makanya dia harus menjelaskan supaya orang itu paham sehingga orang itu tahu, oh kamu punya kekurangan di sini, saya bisa menutupinya di sini atau punya ide atau feedbacknya gitu. Terus itu dulu. Nah, ini sudah ada RPP-nya juga. Ini RPP seri 1 sampai 3. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, nanti prosentasenya itu memang banyak, prakteknya 60%, teorinya 40%. Terus ini RPP juga. Jadi RPP-nya sudah ada. Ini sudah istilah-istilah dari pemrograman. Oke, ini juga RPP juga. Digital citizenship. Kalau ini kan sudah ada judulnya. Saya ulangi lagi. Ini RPP judulnya pengenalan coding. Ini RPP judulnya adalah konsep dasar algoritma dan sequence. Jadi memahami dulu. Terus RPP berikutnya ini tentang etika dan menyadari sebagai warga negara, warga internet atau netizen, citizenship. Ya, harus memahami tentang keamanan, tanggung jawab, etika di dunia maya. Nah, itu dijelaskan di nomor 3. Berikutnya ini pemahaman konsep sekuens dan matematika. Ini RTP dari silabus tadi. Pemahaman konsep looping, pemahaman konsep kondisional. Nah, nanti menggunakan if else gitu, if then, nah, itu jika jika tidak, nah, seperti itu. Itu akan membuat percabangan dalam kita berpikir, itu menggunakan kata-kata jika ini sehingga semuanya bisa bercabang-cabang karena kondisinya bisa berbeda, maka kita gunakan istilah if nanti. Terus jadi tetap prakteknya harus lebih banyak. Ini RPP pemahaman variabelnya, RPP debugging, RPP capstone project, ini RPP tentang presentasi. Oke, saya kembali lagi, saya break. Jadi itu tadi tentang silabusnya, silabus dari paket 1 tadi. Terus yang paket 1 modul ini, modul seri 1, 2, 3 ini adalah materi-materi. Ini juga 45 juga materi, coba saya klik. Oke, ini saya geser seperti ini, ada 2 guler di sini. Nah, ini guler yang dalamnya, yang kecil. Oke, ini materi-materinya.
Jadi ini ada materi 1, 2, dan 3. Ini materi 1. Materi satunya, nah ini tentang memahami perkenalan dulu tentang programming. Oke, saya coba. Nah, ini ada tujuan umum bidang khusus. Sangat detail seperti buku pelajaran ini. Ada silabusnya, ada RPP-nya, ada modulnya juga. Nah, seperti ini. Ini perlengkapan apa saja yang dibutuhkan. Yang jelas harus ada internet, laptop atau komputer, dan kalau bisa ada HP-nya juga, smartphone gitu. Terus aplikasi yang ada pelatihan nanti ini kondisional juga, tergantung kebutuhan kita. Kalau saya tidak menggunakan Quizzes karena saya menggunakan cukup LMS Moodle karena lebih ekosistemnya lebih integral. Terus di sini ini pembelajarannya, ini pengaturan jam-jamnya. Oke, saya lanjutkan lagi langsung. Nah, ini sudah mulai masuk tentang materi, tentang apa itu programming, terus apa itu Scratch. Ini juga ada penjelasannya. Apa itu programming? Nah, program jelas dari kata program. Nah, program itu adalah urutan logika dengan input dan output tertentu. Nah, ini pengertian ini bisa sangat banyak, tapi intinya adalah program dan coding itu intinya adalah sebuah perintah atau kumpulan perintah atau memberi perintah. Intinya begitu. Nah, kalau kita belajar tentang konsep takdir, nah itu hubungannya dengan algoritma ini atau coding ini. Nanti kapan-kapan mungkin saya jelaskan lebih langsung saja karena kalau di namanya agak susah menjelaskan kalau nggak ketemu bertatap muka. Oke, berikutnya ini penjelasan tentang coding. Coding adalah penerjemahan ini, menerjemahkan algoritma dan langkah logis. Algoritma itu instruksi-instruksi atau langkah-langkah, urutan-urutan gitu. Urutannya harus sistematis. Dan tujuan algoritma adalah bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan itu tadi. Nah, ini programming, aktivitas coding. Nah, itu intinya begitu. Nah, ini juga ada gambarannya. Ada writing, confidence, resilience, math, creativity, problem solving, innovation, critical thinking. Nah, itu adalah menyatu menjadi coding. Kalau bahasa lain itu nanti kaitannya dengan ini STEM. Oke, seperti ini. Ini input, output, sequence, data type. Ini masih deklarasi istilahnya. Jadi ketika di awal kita harus memahami memahami deklarasi-deklarasi atau kata-kata dasar atau kata kunci. Misalnya nanti ada input, apa itu input, apa itu output, apa itu sequence. Nah, sequence ini sebab akibat atau urutan-urutan instruksi. Nah, tipe data types. Tipe data disimpan oleh program. Nah, yang menyimpan nanti adalah variabel. Nah, nanti ada istilah variabel, ini kan simbol yang melambangkan suatu kuantiti. Nah, nilai ekspresi matematika program variabel seperti wadah yang bisa dipakai untuk menyimpan informasi. Jadi datanya tadi masuknya ke variabel. Misalnya 1 juta, 1 juta, jutanya itu variabel. Itu satunya itu adalah datanya tadi. Itu terus ini selection kondisional. Nah, ini yang membuat percabangan-percabangan nantinya. Kondisi-kondisi yang dia bisa beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Nah, nanti ada penjelasannya. Oke, jadi sebenarnya kalau secara teori kata kuncinya ini selection conditional function interruption loop, nah, input sequence output. Nah, nanti bisa dipahami pelan-pelan. Oke, saya gulir lagi. Nah, kita langsung saja praktek. Nah, kita praktekkan untuk anak-anak yang usia PAUD, TK itu juga bisa, tapi ya itu tadi syaratnya harus sudah bisa membaca. Terus anak SD dan SMP ini juga bisa memulai. Misalnya ini Scratch. Nah, Scratch ini tampilannya seperti ini. Ini ada palette balok, area coding, area stage.
Nah, yang balok-balok ini yang seperti batu bata ini balok-balok. Nah, stage-nya itu tempat layarnya nantinya. Ini masih kecil, nanti saya tunjukkannya lebih besar. Jadi ini sudah ada materi-materi yang banyak. Kalau saya jelaskan waktunya terlalu panjang ini. Nah, nanti bisa dilihat dari ke semua blok-blok ini yang berwarna-warni itu pembagiannya ada di ini. Ini ada warna biru, birunya ada dua, birunya agak biru laut, ini birunya biru muda. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada gerakan, terus tampilan atau penampakan, event itu kejadian, kontrol itu kendalinya, sensing itu penginderaan, sound itu suara yang berkaitan dengan audio. Operator ini yang katanya biasanya tambah, kurang, kali, seperti itu operator-operatornya. Terus variabel ini blok-blok yang untuk penyimpanan wadahnya atau database-nya. Terus di sini ada my block untuk membuat bloknya sendiri. Bentar, ini saya cek dulu. Mungkin dari sini ada yang Bapak Ibu kurang jelas atau mungkin ada masukan buat saya. Nah, jadi ini masih materi-materi scratch pengenalannya. Seperti ini. Bentar, saya coba carikan dulu. Ini yang sudah masuk ke seri 2. Seri 2 saya percepat hingga ada materinya. Materinya, nah ini. Materi sequence itu keterurutan, urut-urutan. Merupakan urutan instruksi. Nah, instruksi di sini adalah perintah. Jadi robot itu kan sebenarnya kan, arahnya menjadi robot. Robot itu sesuai dengan namanya, robot itu robota. Artinya itu sebenarnya budak. Budak atau hamba. Nah, hamba atau budak itu diperintah. Nah, perintahnya itu lewat coding tadi atau lewat pemrograman. Nah, program-program ini harus memiliki sifat yaitu sequence, yaitu keterurutan. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini yang menggunakan setting bahasa Inggris. When, switch, say. Nah, nanti kita coba lagi. Ini ada lagi iterasi atau loop keberulangan. Jadi berulang-ulang. Jadi misalnya di sini ada when flag klik. Nah, ketika bendera hijau diklik, maka berikutnya apa? Berikutnya diberikan ini blok namanya repeat. Nah, repeat ini kan berulang. Repeat ini adalah contoh dari penerapan iterasi loop. Berulang selama 10 kali. Untuk apa? Nah, di dalamnya untuk bergerak 10 langkah. Terus berganti tampilan kostumnya. Terus white 0,1 detik. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, kalau saya menjelaskan seperti ini itu kurang jelas nantinya. Maka saya coba langsung arahkan ke image scratch. Nah, ini scratch yang online. Jadi kita masuk aja di scratch.meet.edu. Langsung memilih ke project, langsung masuk ke editor seperti ini. Nah, scratch ini misalnya kita lihat di sini ada blok. Nah, di sini ada warna-warni juga. Jadi warna-warni ini kalau kita klik ini nanti motion, loop, sound, events, control, sensing, operation, operator, variable, my block. Contoh yang dimaksud tadi itu, Bapak Ibu kelihatan ya, ini scratch-nya? Belum. Oh, belum kelihatan. Sebentar. Ini, oh berarti ini harus satu. Berarti ini sebentar. Saya rasa ini dulu mengganti share-nya sebentar. Saya coba share. Tadi ke scratch apa, Pak? Saya ini aja, saya share lagi sebentar. Share. Nah, ini scratch-nya itu yang ini. Nah, ini mulai tampil dulu ya. Nah, terlihat ya scratch-nya? Terlihat Pak, terlihat. Nah, ini scratch versi online, cuman tampilannya nggak ada ininya. Kalau ini saya pakai Chrome, harusnya pasnya ada linknya. Nah, ini tampilan scratch yang akan saya coba gerakkan dulu. Sesuai dengan contoh
yang pertama kali scratch tadi. Nah, kita coba, saya mencari, nah ini dia. Oke, ini ada karakter. Karakter ini masuk di dalam sprite atau sprite. Oke, terlihat Bu ya, gerak ya sprite-nya. Ini kita berikan pertama events when click. Kalau kurang besar bisa di zoom di sini. Nah, ibaratnya ini robotnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita harus berikan instruksi atau perintah. Perintahnya apa? Perintahnya misalnya di sini ada motion. Jadi ini bahasa Inggris semua. Kalau mau bahasa Indonesia, di sini ada setting language. Nah, ini bisa diganti ke bahasa Indonesia, tapi tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan adalah pakai bahasa Inggris. Supaya ini kurang besar, saya akan coba zoom lagi. Bentar. Nah, seperti ini mungkin lebih besar. Nah, oke, seperti ini. Jadi ini adalah tombol peristiwa kalau bahasa Indonesia. Ini events. Nah, kita perintahkan misalnya untuk bergerak, maka kita berikan motion di sini diklik, di sini ada move. Move-nya diletakkan saja, drag and drop. Nah, digeser gitu, ditekan, terus diarahkan, dilepaskan kliknya. Nah, seperti ini. Ini belum ada pergerakan sama sekali. Nah, supaya dia bergerak, maka kita harus pasang kejadian ini. When green flag click, ketika bendera hijau sudah diklik, maka bergerak 10 angka. Nah, bendera hijau ini maksudnya apa? Maksudnya di sini. Gitu. Nah, ini bisa kita geser lagi. Nah, supaya kita nggak ngeklik terus-terusan begini, maka kita berikan loop tadi berulang-ulang. Loop tadi ada di mana? Loop tadi ada di kalau misalnya belum ingat bisa dicoba-coba satu-satu. Nah, ini kalau sudah terbiasa tahu, oh loop itu kan kontrol. Kontrol itu repeat. Misalnya di sini ada berulang-ulang selamanya, ada berulang-ulang 10 kali. Nah, kita pilih yang mana? Kalau kita mau gerakannya hanya 10 kali, ya kita taruh aja di sini. Play. Nah, itu hanya 10 kali. Kalau selamanya maka dia nggak akan berhenti selamanya kecuali dia terpojokkan. Ketika diklik, nah seperti ini. Ditutup dulu, baru bisa dipindahkan. Nah, kenapa kok dia terseret? Karena kita belum setting. Setting apa? Setting sprite-nya ini. Oke, saya kecilkan biar kelihatan. Nah, ini, nah, sprite ini, di sini ada setting sprite-nya di sini. Nah, untuk mengubah atau melihat isi dalamnya, itu ada di kostum di sini. Custom apa ya? Kostum. Nah, ini kostum, judul kostum. Terus ini ada kostum 1, ada kostum 2. Nah, seperti ini. Nah, ini kan membuat animasi bergerak. Nah, supaya nggak kelihatan menyeret gitu. Oke, saya kembali lagi ke kode di sini. Nah, kita supaya dia bergerak, maka kita tidak sekedar bergerak saja, tapi cari di sini kostum itu tampilan. Tampilan itu looks. Nah, di sini suite kostum. Suite kostum taruh di sini. Nah, kita bisa arahkan seperti ini. Kita play coba. Nah, seperti itu. Nah, dia hanya sekali doang nih. Nah, tutup dulu. Nah, kostum 1. Nah, berarti kita harus bisa menambahkan lagi dengan cara duplicate di ini. Nah, tadi apa namanya? Move, terus tambahkan di ini. Nah, pertama kostum 1, terus kostum 2 atau kostum 1 begini. Kita coba play. Yang nggak penting ini bisa dibuang ini, dibuang di sini, dibuang di sini. Ditutup dulu. Play. Nah, bentar.
ini harus dikasih delay. Delay itu menunda, dan kita cari tundanya itu menunda delay. Delay di sini tuh white. White itu kontrol berarti. Coba kita cari white ini kontrol. Nah, ini coba kita tambahkan. Terus ini white juga di sini. Play. Nah, itu ini coba kita cari lagi. Di sini ada kostum. Kita bisa mengganti dengan ini. Nah, algoritma seperti ini, nah, ketika lo kok nggak sesuai dengan harapan, itu namanya istilahnya harus kita perbaiki atau debugging. Nah, kita coba pakai make custom play. Nah, itu kecepatan, tidak bisa berjalan tapi terlalu cepat, maka harus kita berikan seperti ini buat 1 detik. Nah, 1 detik kelamaan berarti kita menggunakan 0,5 atau setengah detik. Oke. Nah, seperti ini. Jadi dia ada gerakan, menunggu gerakan dia yang ya saya dulu, yang tidak ada when click atau peristiwa, maka dia tidak akan aktif. Ketika saya play dia nggak aktif. Nah, ini harus saya buang dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat kalau misalnya tampilannya kok cuma putih, tambahkan background. Di sini ada namanya backdrop. Backdropnya bisa pilih, misalnya di outdoor di sini. Nah, ini kita arahkan di sini. Play. Nah, seperti itu. Nah, ini yang paling sederhana supaya untuk dia bergerak. Nanti kita bisa berikan perintah-perintah yang lainnya. Oke. Saya tutup dulu. Nah, ini bisa kita simpan di file. Ini ada save to your computer. Kita kasih nama misalnya latihan 1. Scratch. Oke, misalkan Folder yang ini folder dulu aja sih. apa ya? Nah, ini adalah formatnya SB3. Latihan 1 Scratch titik SB3. Bisa diklik. Nah, seperti ini adalah file yang kita buat. Nah, yang kita buat ini nanti kita bisa juga gunakan di Scratch yang sudah ada. Nah, Scratch ini sangat sudah berkembang dan diadaptasi oleh berbagai aplikasi. Salah satunya adalah ada namanya Pic2Block, ada juga namanya MacBlock. Nah, contoh sekarang kita tanpa berpindah di sini di LMS atau di Moodle itu sudah saya sediakan. Saya akan coba buka di Moodle. Bentar, saya coba cari sharingnya tadi. Sharing. Bentar, saya coba ganti layarnya dulu. Sharing, desain, kembali ke pelatihan. Nah, di sini, tadi kan sudah sampai sini. Nah, when, repeat, move, make custom, wait. Sama seperti ini. Jadi intinya untuk urutan-urutan ini sangat bebas, tapi hasilnya akan berbeda. Dan kita akan mencari urutan yang mana yang paling efektif atau yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, gitu. Terus bentar, ini saya cari tempatnya tadi. Nah, di sini tadi. Nah, itu tadi contoh dari when click, repeat, move, make custom, wait, dan akan berulang kembali. Jadi dia berurutan, selesai berulang kembali. Dan dia tidak akan pernah berhenti kecuali diklik berhenti. Itu namanya iterasi atau loop. Ada repeat, ada forever, ada repeat until. Nanti kita coba lagi. Ini ada kondisional, kondisional scratch. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Kalau saya jelaskan dan saya bacakan itu biasanya percuma. Harus langsung dicoba ini. Coba dicoba gitu. Nah, ini sudah ada penjelasannya juga. Ini membuat variabel baru dan seterusnya. Kalau tahu fungsinya lebih teringat. Kalau kita jelaskan kata-kata begini, terlalu banyak teorinya, nanti nggak ingat-ingat, lupa lagi. Oke, ini penjelasannya.
seperti itu. Nah sekarang kalaupun kita nggak bisa ke Scratch tadi, saya sudah sediakan. Nah ini sudah ada contohnya juga, contoh membuat gamenya, game menangkap apa namanya, menangkap apel dengan Scratch. Nah ini kalau kita salin atau kita klik ada tutorialnya, sehingga kita bisa langsung menyontoh atau meniru langkah demi langkahnya seperti apa. Selain menggunakan Scratch, Scratch ini sudah diadaptasi banyak banyak aplikasi lainnya, termasuk Matchblock. Nah, coba saya klik di sini. Saya klik di sini ada latihan visual coding. Nah, ini kalau diklik kita bisa langsung coba. Tadi ada iklan-iklan, ini harus saya scroll. Nah, seperti ini. Nah, ini saya skip. Nah, ini sama seperti Scratch. Nah, ini sama seperti Scratch. Nah, ini pengembangan dari, kalau Scratch kan dari MIT Amerika. Nah, kalau yang ini sebenarnya sama, cuman beda warnanya dan beda jenis hewannya sesuai dengan negaranya. Kalau kita lihat di sini ada panda, berarti ini buatan dari China. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, kalau Mbak Ibu tadi membuatnya di sini juga sama. Ini klik di sprite dulu, terus kita klik di sprite, ini ada motion, look, sound dan seterusnya. Misalnya kita mau menggerakkan, ketik motion di sini, move. Nah, ini kalau di zoom dicari zoomnya di sini plus. Nah, ini agak. Nah, ini terus dikasih event atau kejadian. Nah, event ini kalau ini apa namanya, bendera, maka harus kita klik bendera dulu. Jadi sama saja seperti tadi. Kalau mau dikasih apa tadi namanya, pengulangan atau loop itu yaitu kontrol. Bentar. Repeat. Nah ini ada repeat until forever. Nah kalau forever ini selama-lamanya seperti ini. Nah dia akan bergerak, ya kan? Nah bisa langsung dicoba di sini. Kita tutup dulu, pause dulu sini atau di stop, kita geser. Terus nah ini apa, perubahan kostumnya ini kan kita bisa lihat di sprite ini. Kita coba cek, geser ke bawah. Ini terus ini ada kostumnya, custom. Oke, klik custom. Nah ini ada apa namanya, sprite-nya, pandanya seperti ini. Ini background, sprite, nah, seperti itu. Nah saya akan coba kembali lagi ke codingnya tadi. Nah, di sini saya klik di sprite. Jadi ini untuk yang Matchblock ini dia sudah terhubung atau sudah lebih integral dengan alat-alat elektronik. Misalnya robotika itu menggunakan Arduino ataupun ESP32, ESP8266 dan lain-lain, itu bisa menambahkan sini. Jadi kita harus klik di sprite-nya dulu di sini. Sprite baru muncul seperti ini. Kita cari looks. Nah, di sini kan ada next custom. Coba kita play. Nah, bisa bergerak. Karena dia terlalu cepat, kita cari delay atau wait. Wait-nya itu ada di sini. Kalau kita tambahkan 1 detik, maka dia akan berjalan lambat. Oke, buat itu. Nah, biar nggak terlalu lambat, bisa kasih 0,5. Ini tutup dulu. Kasih 0,5, 0,1, 0,5 misalnya. Play. Nah, ini lebih bisa berjalan. Jadi agak lambat, saya cepatkan sedikit. 0,2 misalnya. 0,2 play. Nah, ini lebih bagus. Nah, berhenti. Nah, dia terus bergerak kalau nggak ditutup ini. Dan dia sudah ada ininya juga, apa namanya, Python, coding Pythonnya di sini. Jadi secara otomatis dia dikonversi. Ini bahasa teks code ya. Kalau ini kan visual code, ini visual code. Saya zoom dulu. Bentar, saya zoom, ya kelihatan lebih jelas.
Nah, ini text code-nya. Ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini kalau untuk anak SD tidak cocok ini, kecuali dia memang betul-betul sudah punya basic yang sangat kuat. Karena di India itu ada anak SD yang sudah bisa membuat program-program yang sangat kompleks karena orang tuanya juga programmer gitu. Nah, ini sih saya klik dulu. Ini saya klik di blok atau klik di sini. Oke, seperti itu. Nah, misalnya ini kan masih belum sempurna ketika dia nabrak begini. Nah, terus bagaimana kalau nabrak? Nah, ini kita bisa berikan perintah-perintah tambahan, yaitu di sini ada namanya jika dia tersensing. Sensing ini kan penginderaan. Jika dia menabrak paling pojok, sebentar, ini saya scroll dulu. Nah, ini saya scroll karena ini terlalu besar. Nah, kita bisa cari di sini. Tadi itu kalau salah itu namanya adalah ini nggak kelihatan ke bawah ini karena terlalu kecil tempatnya. Nah, ini sebenarnya bisa menggunakan yang lebih besar, yaitu namanya linknya itu ide.macblock.com .cc bukan ide.macblock.cc supaya dia tampilannya bisa melebar karena ini kan masih terbatas ini. Oke, jadi ini bisa ditambahkan, nanti cari perintahnya di sini jika terkena ini. Itu ada di, sebentar, saya cari dulu, ada kata-kata add itu artinya batasan, edge itu ada di sensing tambah atau di look sini, look say hello. Ini juga ada suara-suara untuk bisa masukkan size, color, graphic, show, height, biasa ke bawah, custom number, raton, variable, sensing. Ini nggak kelihatan kalau di sini, nggak kelihatan menyeluruh, jadi saya menggesernya agak kesusahan. Bentar, nanti bisa kembali jika enggak, ini kayaknya masuk ke dari sini. Wait, continue, repeat forever while. Ini kayaknya harus digeser ke bawah. Stop, continue, repeat. Ini cari di sini mungkin bisa add G. Nah, ini warna biru ini. Blok warna biru ini motion. Add G, if on edge bounces. Nah, ini bisa ditaruh di sini. Jika kita coba perbedaannya, play. Nah, ini juga ada contoh-contoh yang sudah program jadinya di sini. Nah, dia terpantul. Nah, kenapa kok terpantulnya seperti itu? Nah, harusnya dibetulkan. Nah, ini adalah istilahnya harus proses berikutnya, itu debugging. Nah, itu saya stop dulu, stop. Nah, ini juga bisa menambahkan background. Backgroundnya ini menggunakan internet, background custom. Background custom. Nah, di sini. Ini harusnya ada plus, nah ini add background di sini. Background sama seperti Scratch, jadi ini benar-benar mengadaptasi dari Scratch. Dua kali klik terus sini seperti ini, Scratch. Cari ke Scratch. Nah, ini sudah berganti backgroundnya. Nah, ini yang paling dasar dulu seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tutup, nah when-nya ini kita ganti misalnya kondisinya ini. Ketika tekan spasi maka dia bergerak. Nah, kita tekan spasi ini.
tekan spasi gitu. Nah, ini harus dicari ini penyelesaiannya. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita bisa ke sini ataupun ke Scratch. Kalau kita nggak sempat ke Scratch, kita bisa ke latihan visual codingnya di sini. Gitu Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi kembali ke materi yang tadi, yaitu sesi paket ini. Silabus modul seri 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya lanjutkan ke seri 1, 2, 3 yang tadi. Jadi seperti itu pengenalan dasar tentang Scratch-nya. Ini halaman berapa tadi? Tadi sampai modul yang iterasi atau loop. Saya cari sebentar, ini saya lupa halamannya. Saya cari dulu. Kayaknya sampai sini tadi. Seri 2 tadi sudah sampai pertengahan. Nah, sampai sini. Jadi ini semuanya nanti bisa dicoba langsung, sequencing, terus apa tadi ini, iterasi loop tadi sampai sini, dan itu bisa dicoba. Dan kalau ingin lebih memahaminya, jangan takut untuk mencoba. Di sini misalnya ada tutorial tadi, itu yang cara menangkap apel, ini juga bisa dicoba. Ini hasilnya sudah saya buat. Contohnya adalah nah ini saya harus pindah screen dulu. Saya pindah dulu Bapak Ibu, sebentar. Pindahkan present. Nah ini ganti ke tangkap apel. Nah itu sudah saya buat seperti ini. Nah ini saya buat sendiri berdasarkan motif saya sendiri juga. Jadi ada langkah-langkah itu tinggal kita ikuti. Nah ini yang langsung dari situs Scratch-nya langsung. Kita coba bisa lihat see inside, lihat di dalamnya. Nah seperti ini. Jadi ini ada dua spread apel sama spread ibaratnya itu karakter atau aktornya, karakter apelnya dan karakter mangkok full. Saya perbesar sedikit. Nah kita menggunakan blok seperti ini untuk mangkoknya dan apelnya seperti ini. Nah seperti ini harus nyoba satu persatu, diikuti aja cara-caranya. Nah ketika sudah selesai, kalau memang betul-betul benar, maka dia ketika di play, misalnya ini playnya pakai green flag, kita klik green flag seperti ini. Saya setting seperti itu, saya play lagi. Ini menggerakkan pakai tanda panah yang ada di keyboard. Nah ini sebenarnya menggunakan saya coba sekali lagi. Nah ini saya setting jika berhasil 5 dia akan menang. Kalau dia kelewatan 1 saja maka game over. Nah itu ada bisa disetting di blok-blok ini. Gitu Bapak Ibu. Ini skornya 50. Tinggal kalau mau edit tinggal skornya 10 misalnya 10 play. Jadi sekali saja bisa menang. Jadi begitu. Bahkan ini sudah mulai agak sedikit kompleks. Nanti ada lagi yang lebih kompleks lagi. Itu kemarin saya coba istilahnya ngoprek atau ngedit di yang sangat kompleks gamenya. Misalnya adalah yang ini saya harus ganti share screen dulu sebentar. Sebentar saya ganti screennya diganti dulu. Ganti ke yang lebih kompleks lagi dan itu saya edit dengan IG pelatihan coding. Nah ini dia. Nah ini saya edit menjadi game IG nih. Nah ini saya coba see inside. Nah, nanti kalau mau Ibu mau nyoba bisa saya kasih linknya. Nah ini jadi seperti ini. Ketika di play ini kan ada kecil ya, kalau mau besar jadi ada full screen-nya di sini. Kita full screen, kita kecilkan kembali, bisa saya kecilkan dulu, saya play dengan. Nah ini benar-benar sangat kompleks sekali karena sprite-nya sangat banyak. Nah ini saya coba dulu.
Nah, ini adalah tujuannya memotivasi. Ternyata bisa ini ya gitu. Jadi ini untuk pengenalan awal gitu Bapak. Ini dapat poin yang sebanyak-banyaknya. Ya, saya tutup dulu aja. Oke, jadi itu jadi apa ya? Untuk membuat aplikasi atau program itu sangat bertahap dulu, sangat kalau di sini sangat kompleks sekali. Jadi ini sprite-nya ini sangat banyak sekali nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lebih dari 10. Dan saya nggak tahu ini yang bikin ini pasti nggak satu orang, pasti satu tim dan sangat kompleks sekali. Jadi setiap sprite yang saya klik itu dia punya kodenya sendiri yang sangat-sangat kompleks dan kita bisa edit-edit dan kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi misalnya tadi itu ketika dia mendapatkan jamur igi ya, itu dia bisa membuat apa, membesar, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita untuk apa mencoba, oh ternyata ini fungsinya begini dan begini, kita tahu. Maaf Pak Fajar, Ya, sebelum dilanjut sepertinya teman-teman dari tadi sudah ada yang raise hand. Mungkin oke. Pak Fajar Oke. fokus dengan share screen ya. Mungkin dibuka pertanyaan dulu Pak Fajar. Ya, saya kembalikan sesi tanya jawabnya. Ya, saya sempat lihat tadi Pak Marzuki kalau nggak salah masih nanya atau sudah terjawab dengan sendirinya nih Pak Marzuki. Iya Pak, terima kasih. Iya Pak, monggo Pak. Iya Pak Fajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya benar-benar pemula Pak, meskipun dulu pernah ngajar juga. Oke. Tapi dulu saya hanya pakai Pictoblock yang Scratch ini ya memang dasarnya sebagai dasar dari Pictoblock. Jadi saya dulu langsung aja karena kebetulan saya belajar tapi juga harus langsung diajarkan begitu kepada anak-anak. Ilmu laduni Pak, monggo Pak. Tapi yang saya itu mengalami kesulitan ketika anak-anak diajak ke logika begitu Pak. Iya. Ke logika matematikanya. Jadi sebelum ke apa mempraktekkan, kalau diprakteknya anak-anak itu senang-senang aja ya Pak. Apalagi memang punya minat yang besar terhadap coding itu anak-anak. Itu sangat antusias. Nah, ketika saya menghadapi anak-anak yang kurang antusias, maka saya harus kembali ke dasar lagi. Nah, itu juga mohon di apa namanya? Pak Fajar, bagaimana saya menjelaskan logika itu supaya menarik begitu Pak kepada anak-anak. Terima kasih Pak. Iya, sami-sami. Saya tanggapi Pak nggih. Ya Pak. Ya, jadi saya itu sebenarnya sama Pak. Apa intinya? Saya sudah mengalami juga untuk masalah apa daya serap atau cara berpikir gitu kan. Makanya ketika kalau saya Pak, pertama gini, kalau saya itu ketika di awal pertama kali ketemu dengan anak-anak, jadi istilahnya tahun ajaran baru yang benar-benar pertama kali, itu selalu saya berikan sebuah tes dulu Pak. Sebuah tes mungkin bisa dibilang seperti tes IQ. Jadi saya kasihkan linknya, nah, jadi anak-anak misalnya, kebetulan anak kami kan anak SMK, dan ada waktu di lab komputer gitu. Jadi tinggal silakan dibuka di lab komputer, walaupun bisa di HP itu kan juga bisa. Nah itu saya berikan linknya, anak-anak semua membuka, nah, saya suruh mencoba, nah silakan dicoba dibuat. Nah di Moodle ini juga yang saya buat itu juga ada ya, memang saya menggunakan Moodle ini juga. Jadi intinya dari tes itu saya bisa membuat sebuah pandangan atau pemetaan. Pemetaan dalam arti di sini kan kita tahu bahwasanya anak-anak itu punya daya konsentrasi. Nah, pertama kan itu daya konsentrasinya dia. Daya konsentrasinya itu sejauh apa? Dan misalnya, nah pertanyaannya dari Pak Marzuki, kalau misalnya kesulitan kita membangun logika untuk anak-anak bagaimana? Nah, intinya kalau kembali ke ini kurikulum terbaru Pak ya, upgrade-nya kurikulum Merdeka versi deep learning itu, pendekatan belajar deep learning itu ada kata-kata yang MMJ, yang J yang ketiga ini kan J-nya itu yaitu kan joyful. Nah, itu ya sebenarnya
kalau orang guru itu kan seperti orang yang belajar menghipnotis orang lain. Nah, J-nya itu adalah joyful. Nah, joyful itu kan bukan sekedar fun-fun gitu. Joyful itu bisa memberikan sebuah antusias. Nah, pertanyaannya untuk menanamkan logika atau membangun logika, yang pertama yang saya bangun itu bagaimana mereka bisa membuat misalnya pintu itu bisa terbuka dulu gitu kan. Joyfulnya itu bagaimana kita bisa dekat atau joyful kalau kita nggak mengenal mereka, nggak memahami gimana sih celahnya mereka gitu kan. Sama seperti yaitu yang saya ceritakan tadi bahwasanya ada anak yang saya ajar, anak yang SMK Pak ya, bukan TK, bukan SD, bukan SMP. SMK saya beri pertanyaan di papan tulis, saya tulis 1/2 ditambah 1/2, silakan dijawab. Tidak tahu Pak itu. SMK. Terus saya ulangi lagi, setengah ditambah setengah. Dia diam nggak bisa menjawab. Terus saya ganti pertanyaannya, bukan diganti, cuma saya tambahin 1/2 juta ditambah 1/2 juta berapa? 1 juta Pak. Loh, kok tahu loh? Ternyata artinya sebenarnya kan itu tadi kan logika itu kaitannya sebenarnya erat dengan apa yang dia anggap penting atau apa yang dia alami gitu kan. Istilahnya ada di kurikulum Merdeka dulu itu apa ya? Relevan mungkin ya. Relevansi dengan apa yang dia hadapi gitu. Makanya setengah tambah setengah tidak bisa. 1/2 juta tambah setengah juta, 1 juta. Nah, berarti kan kesimpulannya mungkin bahkan dirinya sendiri dia mengatakan, Pak saya ini siswa bodoh kok Pak loh. Masa sih kamu bodoh? Iya Pak bodoh saya nggak bisa jawab lah. Itu kan 1/2 juta kok bisa menjawab? Berarti kan bukan itu masalahnya. Gitu. Artinya saya masih punya sebuah optimis bahwasanya selama dia itu sehat, artinya bukan apa namanya itu keterbelakangan mental, selama dia masih sehat itu sebenarnya masalah mengasahnya tadi. Ibaratnya pertanyaan tadi kan bagaimana membangun logika, ya berarti ya bagaimana cara mengasahnya tadi itu. Nah, untuk mengasah ini yang tergantung kondisi kelas kan Pak. Kalau saya kan begitu. Artinya kondisi kelas itu pertama jumlah anak yang di dalam kelas. Kalau misalnya anaknya 40 misalnya kelas gemuk gitu kan. 30 sampai 40, 36 itu sangat berat sekali gitu. Nah, akhirnya saya pernah juga jadi guru tamu, dievaluasi dengan 40 anak diajari robotika. Robotika kan logika, Pak, logika dan keterampilan tangan untuk mengutik-ngutik gitu kan. Nah, itu kalau 40 anak itu susah sekali membuat konsentrasi atau memperhatikan mereka. Akhirnya dibagi 20 anak, 20 anak dalam satu kelas. Nah, itu lebih daya konsentrasinya lebih meningkat gitu. Jadi yang pertama itu tadi Pak, daya konsentrasi dan bagaimana kita itu bisa mengenal mereka. Nah, untuk mengenal mereka saya berikan tes IQ yang berupa gambar. Mungkin bisa saya berikan contoh nanti di sini ada apa Bro, saya berikan contoh Pak untuk tes IQ-nya. Iya Pak, ini kan juga nanti Iya. saya dan teman-teman ini kan akan menjadi mentornya, Iya. apa ya, akan membersamai teman-teman Oke. yang guru begitu. Tentu juga kami yang kami hadapi itu guru yang ada yang dari nol Ya, Bapak betul, Pak. begitu ya, ada ya Saya kira-kira gimana di IG gitu. Pak, waktu Iya. di Surabaya, saya itu sebagai anggota biasa yang banyak bicara saya itu Pak di grup. Saya punya apa tanya saya terus kelihatan dari Pak Sokari di Jatim itu saya itu saya jadi pernah disuruh menjadi narasumber untuk guru-guru pelatihan AI dan nggak sampai coding sih AI ya, AI untuk pembelajaran, dan saya mengajar ke guru-guru yang kebanyakan mayoritas adalah guru 90% guru SD secara ini online. Nah, ketika di online itu saya merasakan bahwasanya apa yang saya asumsikan bisa dimengerti ternyata banyak yang tidak dimengerti oleh guru-guru SD waktu itu. Saya sudah merasakan hal itu. Sehingga akhirnya waktu online itu saya memberikan kan ada pendampingan atau istilahnya pendampingan lah ini. Jadi waktu di online itu ada beri waktu beberapa hari untuk pendampingan. Saya beritahu Bapak Ibu kalau mungkin saya pasti paham bahwasanya kalau memahami penjelasan lewat WhatsApp atau lewat online atau Zoom itu
kurang dimengerti, wes gini aja Bu, silakan monggo datang ke sekolahan kami gitu kan. Saya kan di Surabaya di Kedung Doro gitu, atau jalan apa namanya Kedung Doro, Kedung Anyar Gang 8 lewat Kedung Doro situ. Monggo silakan mampir. Saya jelaskan secara langsung gitu Bapak Ibu. Jadi saya untuk menjelaskan untuk di apa screen itu pasti mereka yang nggak paham, saya juga tewas capek-capek gitu. Akhirnya monggo silakan datang. Akhirnya datang dari SD negeri itu sekitar ada yang membawa satu mobil. Jadi ada isi 4 orang gitu langsung datang meruduk gitu. Saya jelaskan, akhirnya paham kan, karena ada ekspresi ketemu langsung itu bisa memberikan motivasi yang berbeda ketika secara daring gitu. Untuk yang tes IQ ini tes IQ-nya itu sangat-sangat sederhana. Saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Oke, bentar saya kembali ke screen tadi, screen. Nah ini dia. Ini ada di halaman depan sebenarnya. Halaman depan, Ctrl F, tes. Nah ini saya juga membuat, saya tunjukkan. Jadi saya itu sebelum memberikan materi atau ilmu materi itu sebelum diberikan kita harus istilahnya apa itu asesmen awal itu dia asesmen diagnostik ya. Nama itu berubah-berubah intinya ya pretest gitu kan. Nah sini selalu pretestnya adalah tes IQ, nanti bisa saya berikan contohnya. Nah ini bentar, ini keluar apa enggak ini ya. Nah seperti ini contohnya keluarnya kalau wah ini flash. Bentar. Ini harus saya cari dulu karena saya itu membuat kurang teratur, terlalu banyak tes IQ. Ada lagi F IQ. Ada ini, ini ada tes IQ 1 2 3 ini. Yang mana ini sebentar. Nah, ini kayaknya kemampuan dasar ini. Oh, bukan. Tes IQ Ctrl F IQ 1 2 3. Nah, ini tes IQ uji kemampuan nalar logika. Nah, ini saya copy link address, saya kirim ke Pak Faisal. Sepertinya itu bisa juga dibuka. Nah, ini saya coba klik dulu tadi. Saya kehilangan arah sebentar. Tes. Nah ini kita klik. Ini sponsor tutup aja. Nah seperti ini loh Ibu. Kecil. Nah seperti ini. Jadi ini ada sekitar 36 soal yang tidak ada tulisannya, cuman suruh milih-milih aja. Misalnya ini, nah, yang kosong ini diisi apa? Ini cocok untuk segala usia ini. Ini anak saya kelas 1 SD, saya suruh mengisi juga ini. Pertama dia sekitar dapat nilai 90-an. Terus saya jelaskan, ini maksudnya kita melihat pola. Kalau pola seperti ini disuruh milih yang mana ini. Kalau ini milih yang mana? Nah ini kan ada pilihannya sampai H. Nah ini misalnya saya awur Pak ya. Sampai awur, sampai selesai, sampai nomor 8. Nah ini kan seperti ini. Semakin lama semakin pusing ya Pak. Pertama-tama nggak pusing, tambah lama tambah pusing. Nah ketika diklik selesai, nanti ini kan sudah terjawab semuanya. Semuanya 36. Nah ini bahasanya bahasa Denmark kan. Pokoknya diklik yang tombol ini, absolut ini. Nah terus ini the region ini bahasa, ini langsung ketahuan. Nah ini hasilnya nilainya 79. Nah, dengan standar deviasi 15. Nah 79 itu arahnya di mana? Di daerah sini. Nah itu sama kalau 79 ini persis yang viral itu Pak. Viral, soalnya viral itu bahwasanya IQ rata-rata orang Indonesia adalah 78, berapa gitu. Soalnya ngawur gitu ada gitu kan. Akhirnya nilai segini. Kalau anak-anak yang ini pengalaman saya sering, kalau saya menyuruh anak-anak yang belum mengerti masalah ini, diklik dapat nilai 80. Wah, berarti saya bagus Pak ya 80 gitu. Dia nggak tahu 80-nya itu dia masih di bawah rata-rata. Karena untuk yang rata-rata itu nilainya 100 ini. Kebanyakan orang logikanya itu dari 80
latihan di sini itu adalah 100 ini rata-rata. Dan semakin 115 ini semakin bagus logikanya. Nah, yang ya disclaimer. Nah, disclaimer yang di awal yang harus diucapkan seorang guru sebelum ngetes ini adalah bahwasanya tes IQ ini tidak bersifat permanen. Takutnya itu kan dianggap permanen. Wah, saya goblok, wis goblok selamanya gitu. Tergantung akal itu seperti pisau yang diasah. Kalau kita biarkan tumpul ya bodoh-bodohan ya bodoh beneran. Kalau kita asah ya semakin meningkat. Jadi tes IQ atau kondisi IQ kita itu bisa bertambah. Logika kita bisa semakin tajam kalau kita gunakan untuk berpikir atau belajar menangkap sekitar gitu. Begitu Pak Marzuki. Mungkin ada tanggapan, monggo Pak. Terima kasih Pak Fajar. Iya Pak Fajar. Masih ada tambahan Pak Marzuki? Oh iya Pak, sebenarnya saya mau masuk ke script sudah kalau misalkan logikanya tadi sudah terjawab dengan indah dari Pak Fajar. Itu kan begini Pak, seperti tadi di script itu ketika klik bendera hijau maka akan berjalan 10 langkah kan begitu. Nah, ketika saya tadi nambah suara kucing misalkan, kucingnya saya taruh di bawahnya step, itu ternyata kucingnya tidak berbunyi. Tetapi ketika saya taruh di atasnya step itu, di bawahnya bendera, di bawahnya klik perintah bendera hijau, itu berbunyi, tapi berbunyi terus. Begitu Pak, ketika saya ngeklik bendera hijau itu, meong, meong, meong gitu terus. Tiap langkah dia bunyi. Nah, kenapa kok bisa beda ketika taruh di bawah dan di atas, begitu Pak? Ini mungkin perlu dijelaskan. Itu kan juga masuk dari tadi ke logikanya itu Pak. Terima kasih Pak Fajar. Ya, saya tanggapi langsung Pak ya. Ya. Jadi scratch, ini harus saya ganti ke singkat. Saya cari scratch ini. Ah, seperti ini. Ini berikan sound. Bentar, ini salah klik saya. Bentar, saya klik ke sini. Nah, ini benar. Nah, seperti ini Pak ya. Terus kita berikan sound misalnya play sound. Ini ada play sound. Nah, ini ada beberapa cara penyajian. Nah, ini kan play sound, meong, until done ini berarti sampai selesai. Kalau play sound saja, maka dia harus ada diberikan waktu gitu. Kalau misalnya seperti ini kita berikan begini, kalau kita play kan belum bisa karena belum ada belum ada bendera hijaunya ini peristiwa ini. Nah, kita klik di sini, misalnya begini. Nah, ini coba yang satu dulu aja di sini. Ini kita play. Nah, terus ini meong-meong terus Pak ya. Ya Pak, betul. Betul. Nah, di sini itu ada, saya ingat-ingat dulu. Saya itu intinya di sini ada berhenti semuanya ini stop all ini. Nah, ini ya kan tinggal dibungkem aja Pak mulutnya. Nah, sudah nggak bisa meong dia Pak. Nah, ini until done ini. Nah, begini. Nah, makanya kita harus mencoba-coba. Jadi di sini ada stop all gitu Pak ya. Kalau sudah selesai ya sudah, dia nggak akan meong-meong lagi karena dia dibungkam mulutnya. Jadi harus stop all-nya ini dimasukkan Pak. Gitu. Kan nggak ada meong-meongnya lagi. Berbeda ketika dia saya lepas begini, dia akan meong-meong terus ya. Gitu. Nah, kalau misalnya meong-meong terus kasih stop all ini. Atau ada logika lainnya, misalnya dikasih waktu atau pilih yang lainnya. Coba ini Pak ya. Ini meong dikasih waktu itu wait Pak, wait delay. Nah, delay misalnya 2 detik gitu. Nah, stop all. Nah, setelah itu dia berhenti karena ada stop all ini. Gitu. Jadi stop all terus dikasih forever ini. Coba. Nah, karena adanya stop all maka dia tidak
jalan lagi. Nah, berhenti. Jadi intinya itu kita harus menggunakan perintah-perintah yang ada di sini. Kalau untuk menggunakan sekali saja ya berarti nggak usah pakai forever gini. Ini coba. Nah, jika dia hanya berjalan sekali saja. Kenapa dia berkali-kali? Karena dia diberikan forever ini. Nah, dia kan menyala ada warna kuning gitu kan. Nah, kalau saya tutup, nah, ini gini aja, maka dia akan bergerak secara sequence dan dia nggak ada perulangan kembali. Nah, cuma sekali aja ini. Ya, jadi dia bekerjanya hanya sekali, selesai ya sudah, dia nggak mengaktifkan kembali, tidak berputar kembali. Kalau ini kan dia tetap ada warna kuning menyala kembali karena dia ada forever di sini. Misalnya dia repeat berapa kali, neonnya mau minta berapa kali di sini, misalnya 3 kali, ya, play. Nanti dia akan memang 3 kali. Setelah 3 kali dia berhenti otomatis tanpa diberikan step on. Nah, ketika dia tidak menyala dia berhenti karena kita berikan perintah berputarnya atau repeat loopnya itu hanya 3 kali saja. Begitu Pak. Jadi kita nggak beralih ya berputar kembali, kita nggak usah pakai ini, nggak usah pakai repeat ini, kita buang aja. Gitu. Jadi itu permainan logikanya di situ. Nah, untuk mengajarkannya kita harus punya ini ya dulu Mbak, punya yaitu tadi perencanaan apa yang mau kita berikan atau materi yang kita berikan biar fokus. Nanti pasti ada debugging tadi. Pak kok seperti ini hasilnya, ya kita cek dulu yang kesalahan logikanya di mana atau algoritma urutan langkahnya ini ada yang terlalu ruwet di mananya gitu. Nanti bisa disederhanakan lagi begitu Pak. Nah biasanya saya biasanya dibantu dengan ini AI-nya itu kan ada AI ChatGPT atau Chat apa namanya Gemini. Nah, kalau saya paling sering itu sekarang menggunakan Claude, tulisannya Claude. Nah ini coba saya ganti, mana tadi? Saya share-nya saya ganti dulu, saya arahkan ke Claude. Nah, ini ke bentar. Claude. Oh ini di sini. Nah ini. Jadi biasanya yang bagus itu saya biasanya menggunakan Claude ini. Karena saya pernah ngetes dengan soal yang sama menggunakan Gemini itu dia ada kesalahan. Sedangkan Claude itu lebih banyak betulnya. Tapi ini belum saya login dulu. Claude.ai, dia bisa membuat apa namanya program-program maupun membuat bagan-bagan atau apa namanya tabel-tabel. Dan ini saya back dulu. Ini harus login dulu ke Google. Nah, ini harus masuk. Oh ini salah nih. Salah loginnya. Menggunakan akun lainnya. Nah ini saya login dulu. Ini biasanya minta konfirmasi di HP. Saya buka ke HP dulu untuk konfirmasi. Dia izinkan, yaitu saya lanjutkan. Nah ini sudah mulai. Nah Claude ini saya sukanya dia bisa membuat misalnya tolong, gak usah tolong gitu ya, tolong buatkan ini ya, tabel berwarna secara membangun logika anak SD membuat threads. Nah ini menggunakan threads. Nah, dia langsung bisa membuat seperti ini. Nah ini yang sekarang yang saya gunakan itu dia Claude-nya namanya Claude Haiku.
Nah, yang lebih bagus itu adalah Claude Sonnet. Itu istilahnya kayak GPT 3.5, GPT 4.0. Nah, yang GPT 4.0 itu yang lebih tinggi. Nah, yang lebih tinggi itu adalah yang Claude Claude Sonnet. Nah, ini yang haiku. Nah, dia bisa membuat seperti ini. Benang dasar tujuan. Nah, ini yang haiku ini kecerdasannya di bawah Sonnet. Karena waktu hari ini tuh ada pemberitahuan di notif itu bahwasanya lagi trafficnya terlalu penuh, maka diturunkan ke level yang ini haiku. Jadi tidak sebagus yang sonnet. Nanti kalau Bapak misalnya coba ada tulisannya haiku sonnet, nah itu nanti benar-benar di sini akan bisa berwarna-warni. Pokoknya sering saya share itu di grup IG. Jadi memang benar-benar saya tuh kagum kok bisa sebagus ini hasilnya. Gitu. Kalau yang ini istilahnya masih kayak seperti yang di bawahnya, atau kalau di GPT kan GPT 3.5. Gitu. Jadi nggak sebagus yang satunya lagi yang sonnet. Ini ada apa namanya nama AI-nya begitu. Jadi saya kalau sudah di sini ada tulisannya haiku, padahal saya tuh malas untuk menggunakannya. Tapi kalau sudah sonnet, saya lebih bersemangat karena hasilnya jauh lebih bagus. Oke, begitu Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Pak Faisal atau Pak Marzuki, monggo. Terima kasih Pak Fajar. Sebelum ke Pak Marzuki, saya coba buka untuk yang lain dulu. Silakan Bapak Ibu. Adakah yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Bu Linda sambil dibantu ya. Khawatir di saya tidak muncul juga nih raise hand-nya. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan, kalau saya yang nanya nggak apa-apa ya Pak Fajar? Oke, monggo Pak. Begini Pak Fajar, saya sekaligus dari tadi ketika Pak Fajar menjelaskan, saya juga langsung praktek nih, mencoba dibuka langsung. Ternyata apa laptop saya yang nggak kuat atau memang jaringan karena terlalu banyak yang dibuka. Ketika Meet balik ke Scratch balik ke Meet, itu Scratch-nya sering blank putih. Artinya dari pertanyaan saya, apakah Scratch-nya yang aplikasi yang berat atau jaringannya, dan lebih ringan mana Pak antara Scratch dengan MacBlock, karena juga saya tadi mencoba yang Panda itu. Kemudian terakhir, apakah ada model seperti Scratch dan MacBlock yang offline? Bisa misalnya harus install seperti itu Pak. Karena kalau menggunakan jaringan terus-menerus seperti ini kok sepertinya memerlukan jaringan yang lumayan cukup kuat. Mungkin seperti itu dulu Pak Fajar. Ya Pak, betul sekali. Ini jadi sudah saya antisipasi masalah internet ini biasanya. Kalau saya memang sangat jarang menggunakan Scratch dengan internet. Saya menggunakan Scratch biasanya selalu menggunakan yang offline lah. Nah, untuk yang offline, kalau perkiraan saya tadi Pak Faisal tadi itu putih tadi layarnya, kemungkinan besar kalau menggunakan Chrome atau browser itu internetnya juga berpengaruh. Nah, solusinya adalah di sini sudah ada di pelatihan coding ini kan ada tulisan ini Scratch online ini. Saya klik dulu aja, klik. Nah, Scratch ini memberikan beberapa pilihan. Nah, kalau yang mau benar-benar tanpa internet, maka kita harus download. Nah, kita cari downloadnya. Kalau kita nyari di sini mungkin kesulitan. Kalau yang internetnya yang versi online itu kan tinggal kita klik create di sini. Kalau yang offline, nah kita cari downloadnya. Kalau misalnya nggak ketemu ya kita cari Google dulu aja. Langsung ketik Google. Nah, di sini Google Scratch Scratch aja gitu, Scratch download gitu aja. Nah, di sini sudah ada Scratch download. Nah, ini ada Scratch Zoom. Nah, di sini ada download offline editor Scratch, klik aja. Nah, ini ada pilihannya Windows, dia menyesuaikan otomatis ketika saya menggunakan komputer Windows maka muncul Windows.
Ini diklik Windows. Nah, ini ada yang direct download, kita klik. Nah, ini ada Scratch 3.2, kita download aja, save. Tunggu sampai selesai downloadnya. Nah, ini bisa, kalau sudah selesai bisa kita install aja secara apa namanya, secara offline, nggak pakai internet. Nah, ini sudah pakai internet, sudah offline. Nah, hasil downloadnya kita klik 2 kali atau klik install. Saya akan coba share screen lagi, share screen. Wah, ini share screen-nya kayaknya nggak bisa keluar. Window ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Saya coba. Nah, ini tinggal diinstal aja, everyone. Kan biasanya langsung aja everyone gitu, all user gitu. Yes, seperti biasa langsung aja next dan sampai finish, intinya next gitu aja. Tampilannya hilang, Pak Fajar. Tampilannya hilang. Bentar, saya cari share screen window. Nah, ini kalau sudah next, munculnya terakhir seperti itu. Nah, ini bisa langsung diklik finish. Ini nggak pakai internet kalau sudah seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Ini masih kelihatan Scratch ya? Coba saya cek. Share screen window. Masih kelihatan ya? Tampilannya hilang lagi. Ini sudah kelihatan. Oh iya sudah Pak. Nah, itu saya klik next, finish, open. Seperti ini, share my use data, don't share. Saya klik don't share saja. Setting updated close. Nah, seperti ini nggak pakai internet, sudah bisa kita gunakan supaya dia benar-benar apa namanya, nggak menggunakan internet, nggak lemot gitu. Nah, ini semuanya sudah kita bisa cari apa tambahan sprite-nya maupun backdrop-nya. Nah, sudah ada semuanya seperti itu. Misalnya seperti ini. Nah, sudah bisa. Gitu. Jadi ini tanpa internet bisa kita gunakan. Begitu Pak Faisal. Terima kasih Pak. Boleh dilanjut Pak Fajar ya? Ya. Nah, ketika kita menggunakan versi offline, saya melihat tadi kalau versi online kan sambil bisa ketika seperti kami yang masih belajar bisa mencari referensi semacam simpanan yang sudah ada untuk kita mempelajari sekuennya. Nah, kalau ketika offline, apakah masih ada atau tidak lagi karena tidak terhubung dengan internet. Kemudian ketika yang kedua, ketika kita sudah menggunakan offline, jadi dan sudah disimpan Pak ya. Apakah bagaimana caranya untuk di-online-kan? Hasil save kita ingin di-online-kan Pak. Oh iya ya. Ya. Oke. Jadi misalnya tadi kita membuat, kalau tidak membuat dari awal, saya kan tadi sudah download hasil save-nya di komputer saya. Jadi load from your computer, saya ambil di download tadi. Nah, misalnya ini. Jadi ini kan sudah offline. Nah, kita play. Nah, ini saya tambahkan misalnya tambah suara satu dulu. Saya tambahkan sound, saya berikan suara miau gitu, saya play. Nah, begitu. Nah, berarti kan sudah ada perbedaan. Tapi kok terlalu berisik ini, bentar. Nah, ini kok, jadi miaunya ini bisa kita edit sebentar, editnya di custom sound. Nah, ini suaranya bisa kita pelankan kalau bisa terlalu keras gitu. Nah, ini bisa diganti. Ini louder, slower. Nah, itu bisa diedit-edit seperti itu. Gitu. Terus jadi kita ganti juga suaranya. Misalnya di sini
Kita ganti suaranya, bisa kita tambahkan di sini. Nah, ini cari suara-suara yang lainnya, kita cari misalnya cat, ini diklik, harusnya bisa diklik animal ABCD. Nah, ini bisa diganti-ganti. Saya cek dulu. Anggaplah ini kita sudah edit atau sudah membuatnya baru. Saya kembali ke quote-nya tadi. Quote. Nah, ini kalau mau di online kan, kita klik file. Ini kan ada tulisannya cuma dua, load your komputer atau save. Ya kita save dulu aja, save. Kita kasih nama dulu. Nah, ini misalnya revisi 2, kita simpan. Nah, sudah revisi 2, baru kita buka yang versi online-nya. Langsung online-nya juga ada sama. Nah, kita coba Pak ya. Kita buka online-nya. Online-nya tadi namanya Scratch. Misalnya ini. Saya ganti screen-nya dulu. Screen-nya tadi. Stop sharing. Saya ganti sharingnya dulu. Yaitu kita game tangkap apel ini. Nah, ini kan yang versi online. Ini versi online. Nah, ini versi online-nya tadi scratch.meet.edu project editor. Nah, kita harus klik di file ini. Kita load, kita ambil di yang kita simpan tadi, misalnya ini revisi 2, open. Nah, ini sudah online. Nah, online ini bisa berarti 2, di apa namanya? Sudah dibagikan atau tidak dibagikan. Nah, tahunya bagaimana? Kita klik kembali saja, kembali ke, nah ini belum sejenin ini. Harusnya kalau mau tersimpan kita harus daftar dulu sejenin atau join scratch. Untuk mendaftar itu klik pada join scratch, karena nanti nggak akan bisa tersimpan secara online. Kalau mau tersimpan secara online maka kita harus daftar dulu. Atau kalau kita sudah daftar selesai, kita segenin. Misalnya di sini saya lupa namanya. Coba add. Apakah bisa login? Soalnya saya kalau sandi itu biasanya lupa saya. Nah, ini sudah login. Bedanya nggak ada tulisan permintaan login lagi di sini. Nah, kalau sudah login, nah, tadi di file, nah ini ada load from your computer, ada save to your computer. Nah, ini ada save now, ada save copy. Kalau save now, ini kasih nama dulu di sini. Nah, kasih nama misalnya kucing 1 misalnya. Nah, ketika kita klik save now gini, klik save. Nah, dia di sini ada tulisan project save, nah, sudah tersimpan. Kalau sudah tersimpan, kita lihat di sini, klik di sini. Ini ada my stuff. Nah, ini adalah karya-karya kita atau istilahnya clone. Saya ada yang clone ya, maksudnya saya edit juga ada. Nah, ini bisa kita jadikan public, setting public. Gitu. Jadi di my stuff tadi itu hasilnya seperti ini. Jadi login di sini tadi ada tulisan profile my stuff. Kalau kita melihat isi yang kita miliki, kita klik di my stuff. Kalau mau membuat ini project, klik di project. Nah, di sini ada all project, ada yang sudah di-share, ada yang tidak di-share atau belum di-share. Ini unshare ada 2, kucing 1 dan yang tadi. Terus yang sudah saya share ini ada 4. Nah, kalau mau misalnya pengen nge-share, itu bisa diklik di sini, terus di klik share aja. Klik misalnya kucing 1 lagi di sini, see inside, atau klik di sininya. Nah, ini yang kucing 1 yang belum di share. This project is not shared. Nah, so only you can share. Jadi yang melihat hanya kita sendiri. Kalau ingin
di-share ke orang lain atau anggapnya ini sebuah tugas dan dikumpulkan, maka harus diklik bagikan dulu ini, share. Kalau sudah di-share warna hijau seperti ini, nah itu bisa di copy paste linknya, atau biasanya ada copy link di sini, copy link. Ini ada copy link, juga bisa di embedding. Embedding itu dimasukkan dalam website. Kalau misalnya dikopikan ini aja sudah cukup, copy link ini aja. Langsung dikirimkan ke WA atau ke orang yang kita inginkan gitu. Ini bisa display di sini, atau juga bisa dilihat isi dari codingnya di sini, see inside. Nah, seperti itu. Nah, ini saya tutup. Tadi kan masih saya copy paste, ini saya kirimkan ke Pak Faisal linknya yang tadi. Nah, sudah saya kirimkan ke Pak Faisal. Begitu Bapak Ibu. Begitu Pak Faisal, saya kembalikan ke Pak Faisal. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Sangat jelas sekali ini, udah mulai membuka Langsung pintu ini. dipraktekkan soalnya memang. Ya, makanya Monggo. untuk ketika balik lagi ke Meet, balik lagi ke Scratch, putih layarnya, nunggu lama lagi. Ya di-download itu aja Pak. Monggo. Iya, berarti nanti ketika coba mending di-download berarti Iya. untuk otak-atiknya. Gitu. Terima kasih Pak Fajar, termasuk caranya offline online-nya hampir sama dengan Canva ya intinya ya, Ya, cara share share-nya gitu juga. aja. Share. Iya, siap. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain silakan jika ada pertanyaan. Monggo jika ada yang kurang mengerti, Oh iya. saya harapkan sudah Mohon mengerti. maaf Pak Fajar, Oke, ini Pak. untuk sesi hari ini berakhir sampai jam berapa Pak? Ya, kalau memang sudah nggak ada tanya jawab, kita akhiri dulu. Nanti bisa bisa dicoba dulu sama Bapak Ibu. Ketika Iya. dicoba itu kan baru ketahuan. Nah, mana yang harus Nah, karutawan dagingnya. bingungnya di mana Iya. gitu Pak ya. Kalau ngomong terus percuma Pak. Iya, makanya Panjangan. tadi saya sempat instruksi dulu Iya. karena kok sepertinya sudah ke komplit padahal kita mau Iya. melangkah 2 perintah, 3 perintah ini aja kan masih bingung teman-teman. Jadi sempat buka modul-modul tadi sih kemarin. Saya nyampainya baru, saya pikir hanya di pengenalan di awal, sesi 1 kok. Nah, seri 2-nya saya belum baca tadi. Belum masuk ke loop, kemudian move itu belum masuk, tapi ternyata sudah sampai hari ini sudah sampai di situ. Makanya sebelum kita lanjut Pak Fajar, ini untuk hari ini sesinya kalau ngikut modul ya. Ikut modul ini sampai seri 2 berarti Pak ya. Iya, Pak. Oke. Ya, berarti untuk besok baru seri 3-nya. Baik, Bapak Ibu yang lain, sebelum ditutup adakah pertanyaan? Sebelum berpusing ria mencoba? Iya. Kalau pusing main game aja Pak. Kalau saya pusing main game itu tadi Pak. Ya, Yang enak makainya Pak, yang pusing seperti buatnya ini. Iya. Kalau makainya gampang. Iya, makainya gampang sebenarnya. Cuma tinggal main panah kanan kiri nangkep apa tadi apel gitu. Ini ada Bu Switin yang angkat tangan. Silakan Bu Switin. Monggo Bu Switin, kepencet atau sengaja mencet nih. Silakan dibuka mic-nya. Halo Bu Switin. Kalau kesulitan di audio mungkin bisa di kolom chat Bu Switin. Mau belajar sendiri dulu karena tadi sempat hilang-hilang. Oke, siap. Tim sudah nyiapkan rekamannya Bu, nanti bisa kita play lagi. Bu Switin sepertinya audio trouble. Oke, silakan Bu Switin disampaikan di kolom chat. Biar nanti saya bantu baca.
Sambil nunggu Bu Switin di kolom chat, mungkin ada Bapak Ibu yang lain, silakan. Ini sudah mulai muncul. Apakah stack bisa lebih dari satu? Nggih. Kalau ini split maksudnya ya. Kalau split kan bisa lebih. Monggo Pak Fajar, silakan. Bentar. Ini saya harus berpindah kemana ini? Ini Meet Google. Oke. Baik, saya jawab langsung Pak ya. Halo, terdengar? Iya, monggo Pak, dilanjut. Kedengaran Pak Jadi Fajar. untuk yang apa namanya ini, spread ya, saya lanjutkan lagi. Saya kembali ke layar spread. Nah, ini ada spread, ada backdrop. Backdrop ini juga bisa lebih dari satu. Spreadnya juga bisa lebih dari satu. Nah, kalau mau pengen nyoba, nanti saya bisa share. Kan misalnya drop di sini ada backdrop. Nah, ini bisa lebih dari satu, bisa ditambahkan. Bisa upload backdrop sendiri, bisa nambahkan yang ada di sini, bisa backdrop, nah, gitu. Atau kalau mau gampang nggak usah buka-buka yang di sini, itu saya akan coba cari di ini. Scratch ini sebenarnya kan sama dengan Maxblock, atau sebenarnya awalnya adalah Scratch yang dikembangkan oleh negara-negara lain. PictoBlock itu yang mengembangkan India, terus Maxblock yang mengembangkan Cina. Nah, ini kan juga ada si Project Pic ini untuk melihat contoh-contoh orang lainnya. Saya akan coba ke mana ini? Account profile yang satunya lagi. Bentar, cancel. Nah, saya akan coba tunjukkan yang nah, misalnya ini yang sudah saya buat aja biar nggak terlalu ribet gitu. Nah, ini klik see inside. Nah, ini kalau saya play misalnya, nah kan seperti ini. Nah, ini ada penggunaan 3 backdrop. Yang backdrop ketika di play, terus ketika kalah, dan ketika menang. Nah, kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Backdrop ini ada 3 jenis atau 3 macam. Nah, kita bisa klik di sini. Pakai ini custom. Backdrop. Nah, ini ada ketika kita menggunakan, saya pakai blue sky, terus ini game over, terus ini ada party ini kemenangan. Jadi ini bisa lebih dari satu juga, nanti sesuai dengan pada codingnya. Kalau misalnya di sini saya klik di sini, nah ini nanti bisa penggunaannya, atau nah, misalnya di sini ini ada switch backdrop game over. Nah, ini switch backdrop game over. Nah, ini ada pilihan ya, blue sky, game over, party, next backdrop, previous backdrop, random backdrop. Nah, ini bisa dipilih switch backdrop 2. Nah, ini ada di warna ungu, warna looks biasanya. Kalau tampilannya itu looks. Nah, ini switch backdrop. Custom, switch backdrop. Nah, ini nanti bisa disesuaikan sesuai dengan program yang kita buat. Begitu. Itu Pak jawaban dari saya untuk sementara. Biar nanti bisa dicoba sendiri, biar tahu. Ini saya coba ini apa namanya? Linknya saya akan copy paste. Saya kirim ke Pak Faisal, mungkin teman-teman yang lainnya juga mau mencoba. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Fajar. Bisa dijawab di kolom chat Bu Switin. Ada pertanyaan lanjutan atau cukup? Oh, terima kasih Pak Fajar, terima kasih. Ya, ini Ada lagi Bapak Ibu? Iya, tadi setiap yang dikirim Pak Fajar saya lanjutkan ke grup memang Pak, biar teman-teman bisa langsung mencoba. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Mantap. Ini maklum hari pertama kita juga baru, seandainya kucing tadi jalannya pelan gitu Pak.
Bukan hanya 0,5, 0,1 mungkin Pak. Mudah-mudahan di hari ketiga nanti bisa 1 perjalanannya. Jadi kucingnya agak cepat sudah jalannya. Gimana Bapak Ibu? Adakah lagi? Atau untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Bapak Ibu punya kesempatan mengotak-atik sebelum di pertemuan kedua. Iya Pak. Nah, pertemuan kedua tetap tentang Scratch atau seperti apa Pak Fajar? Jadi nanti pertemuan kedua itu kita ini aja kayak problem solving dulu. Jadi yang penting itu kan harus mencoba. Nah, Oh iya mencoba, benar. nanti apa namanya pasti ada kendala-kendala kayak tadi. Nah, kita bisa coba diskusikan bersama. Oh, diskusi tentang siapa tahu ada debug gitu Pak ya. Iya, debug itu tadi. Gedebuk. Oke Bapak Ibu, Iya. bagaimana? Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita coba-coba. Iya Pak, setuju Pak, setuju Pak. Oke, siap. Harus Terima banyak kasih. mencoba. Ya, selamat mencoba. Terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih khususnya untuk Pak Fajar yang telah membersamai kita selama kurang lebih 2 jam. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya besok. Tetap di jam 1 Pak Fajar ya. Iya Pak. Oke. Siap Bapak Ibu. Pertemuan selanjutnya yang kedua kita coba tetap di jam 1. Monggo dipersiapkan, dicoba-coba. Mungkin kita bisa sharing. Secara bergantian mungkin bisa share screen. Untuk menampilkan karyanya dan bingungnya di mana. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu dan terima kasih juga untuk Pak Fajar yang telah membersamai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri dan kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Fajar. Sama-sama. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih sama-sama.